banyak amalan yang ada pada tanggal 10 Muharram atau sering disebut dengan Asyura. Asyura itu Asaro itu artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Jadi sering disebut dengan Asyura. Tanggal 10 Muharram merupakan salah satu hari yang bersejarah dalam dunia Islam. Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut. Tanggal ke-10 pada bulan Muharram ini dikenal atau sering disebut dengan hari Asyura. Salah satu amalan yang diajarkan di dalam kitab As-Salawat wa Da'awat li Tahsilil Adzan adalah puasa sunnah. Dengan niat nawaitu shauma wadin sunnatan Asyura lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari, puasa sunat Asyura karena Allah. Jadi ibu kalau nak puasa besok tanggal 40 hari Kamis itu. Jadi ibu hari Rabu malam Kamis niat sengaja itu berpuasa sunat Asyura. Yaumil Khamis lillahi ta'ala. Jadi dapat dua fadilah. Dapat puasa Asyura dan dapat fadilah puasa Kamis. Karena bertepatan dengan hari Kamis. Lalu yang kedua tersebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid bahwa barang siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum waktu asar tanpa tahiyat awal, artinya 4 rakaat tidak ada tahiyat awal, setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah bacalah suratul Ikhlas 15 kali, Qul huwallahu ahad. Maka Allah akan ampunkan dosanya selama 50 tahun dengan niat usolli sunnata arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi niatnya sengaja aku sholat sunat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi ibu hari 10 tanggal 10 Muharram itu atau Asyura, hari Asyura, laksanakan sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 1 kali salam dan 4 tahiyat awal. Setelah rakaat, setelah suratul Fatihah membaca suratul Ikhlas 15 kali di setiap rakaat. Jadi 15 kali 4 60 suratul Ikhlas yang kalian baca. Sekali lagi ini amalan karena ada sebagian wong-wong yang dia kurang senang dengan amalan-amalan macam ini. Kalau kita ini masih berpegang dengan guru-guru kita. Ada wong-wong yang kemudian dia kalau tidak dari Rasulullah ni dia tak galak. Nak hadisnya nak sahih nian. Itu. Lagi dijuk hadis sahih nian tidak digawe kenyo. Nah itu pula ada wong macam itu. Nah, jadi sekali lagi saya sebelum almarhum meninggal dunia, beliau pernah ngisi di majelis kita. Ini dulu saya membagikan buku yang beliau tulis ini. Beliau mengatakan dunia akhirat beliau bertanggung jawab terhadap isi ini. Nah, jadi kalau ibu percaya dan yakin sama beliau, saya percaya sama beliau, keilmuan beliau, melok ibadah ini. Tapi kalau kamu bertanya dengan sebagian wong, ada wong-wong yang dia kurang senang. Contohnya cak kita puasa awal tahun, akhir tahun, dak ati gunanya apa dia? Namanya puasa, ada baik gunanya, enak. Namanya itu tidak mengikuti Rasulullah, ya tidak ada segala sesuatu itu nak ada dasaran ininya. Ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, tapi disuruh Rasulullah macam itu. Ada sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi sahabat melakukannya. Tapi kata Rasulullah lakukan. Seperti doa iftitah misalnya. Lalu yang hadisnya sahih, Allahumma baini wa baina khatayaya kama yunaqqa sabul abiyadu min ad-danas. Tapi sekali hari ketika Rasul salat ada yang baca Allahu Akbar kabira. Suaranya sampai kedengaran dengan telinga Rasul. Selesai salat, Rasul berbalik badan dan bertanya, "Liman qa'il? Siapa tadi yang nyebut Allahu Akbar kabira?" "Ana ya Rasul." Kata Rasul, "Futihat as-samawat." Waktu kau baca Allahu Akbar kabira tadi pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sejak saat itu banyak sahabat kalau salat baca Allahu Akbar kabira. Itu tidak dilakukan Rasulullah. Tapi tidak dilarang sama Rasulullah. Bahkan Rasul katakan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh, guru-guru kita yang melakukan amalan-amalan itu, kita yakin mereka tidak sembarang bagi, tidak sembarang unjuk. Mungkin mereka dapat isyarat dari Allah, mungkin mereka dapat isyarat dari Rasul yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu. Nah, memang ada sebagian wong-wong yang galak nyenyes. Nanya kadang mana hadisnya sahih apa tidak? Ngerti tidak tentang ilmu hadis? Pahami tidak dia? Tidak ada semudah itu belajar hadis itu. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ada hadis maudhu
itu hadis palsu, ada hadis dhaif, ada hadis mutawatir, ada hadis qudsi, dan itu ada pelajaran. Nah, banyak wong-wong yang memang dia belajar dengan sikok dua guru, kapan kita nerang ke bertanya hadisnya lah itu. Kalau tak ada sahih, tak galak dia ngawe kenyo. Sudah zaman Covid ni jangan banyak ikut berdebat, galak gawe ke tak galak tu. Mudah naik darah. Iya, zaman Covid ni, pala pening PPKM, pala pening kata masuk pening kepala. Jadi kalau galak gawe ke, kalau tak galak, tak usah gawe ke. Nah, saya malam hari ini membacakan kitab yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri. Ya. Kita belum lanjut ke bidayah, ya. Karena memang mengikuti kondisi, karena sekarang lagi Muharram, kita bahas bab Muharram dulu. Oke, kalau tidak ketemu hari-hari besar Islam atau zikir di hari biasa, kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi dalam kitab Jam'ul Fawaid wal Jawahirul Qalaid, laksanakan salat 4 rakaat tanpa tahiyat awal, setiap setelah rakaat setelah surat Al-Fatihah baca suratul Ikhlas 15 kali, ya. Lalu yang ketiga, amalan pada Asyura atau 10 Muharram, memberi minum. Barang siapa yang memberi orang minum pada hari itu, maka dia akan diberi Allah minum pada saat rasa haus yang sangat besar. Nanti kita di padang mahsyar akan ngerasakan haus yang luar biasa. Nah, untuk menghilangkan rasa haus itu ngajak minum. Apa maksudnya? Kaget Kamis kita nak ngajak santri yatim untuk buka puasa di rumah ini. Ya. Jadi untuk puasa mereka kita ajak puasa, dan mereka kaget kita ajak berbuka puasa di sini. Nah, makanya saya mengajak kepada Bapak Ibu nanti malam hari ini kita akan sedekah bersama yang kita khususkan untuk peringatan 10 Muharram. Jadi Bapak Ibu silahkan ikut, ya, silahkan ikut sedekah untuk 10 Muharram. Terserah nak ngenjuk minumannya langsung jadi, nak ngenjuk makanan jadi, nak ngenjuk duit jadi, silahkan. Apapun yang bisa kamu dedikasikan, yang bisa diberikan, silahkan. Yang jelas 10 Muharram kita akan memberi makan dan minum para santri-santri dan siapapun yang puasa. Siapapun yang hadir di sini yang pengen buka puasa di sini, jaturi. Tapi ngabari, kaki aku dah nyiap ke, kamu datang kalau. Tengok aja kami itu pagi gitu ya. Kita Ustaz, kami nak pengen buka tempat Ustaz aju, ya. Insya Allah kita buka puasa bersama nanti hari Kamis itu, ya. Pas bertepatan hari Kamis itu puasa hari Asyura, hari 10 Muharram. Nah, salah satu fadilahnya adalah memberi minum ini, kita akan diberikan minum pada saat rasa haus yang sangat besar. Lalu yang keempat, kata guru kita Ahmad Taufik Hasnuri, di dalam kitabnya beliau menjelaskan bersedekah. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, fadilahnya seperti orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Nah, jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, niatkan sedekah malam ini untuk Asyura. Ya, niatkan Bapak Ibu sedekah malam hari ini, niatnya untuk sedekah 10 Muharram. Karena memang nanti duitnya akan kita pakai untuk dipergunakan 10 Muharram, dibelikan makanan, dibelikan minuman. Kalau masih ada lebihnya, kita berikan kepada santri-santri yatim kita, ya, anak-anak ya yatim. Kurang lebih sekitar 35 santri yang ada dengan 6 ustazah dan ustaz yang ngajar. Nanti semuanya akan kita ajak mereka buka puasa di sini, dan sekaligus mereka akan berkumpul bersama kita. Kesempatan kita mana cara nak meloknya? Siapkan sedekah terbaik Bapak Ibu untuk kita berikan kepada santri-santri dan juga para pengajar di Rumah Tahfiz Asmaul Husna, ya. Selanjutnya yang kelima, mandi sunnah. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, insya Allah tidak akan sakit sepanjang tahun itu kecuali maut. Nah, jadi kalau kamu mandi tanggal 10 Muharram itu mandi mandi sunnah, niatnya ya nawaitul wusul li sunnatul Muharram, lillahi ta'ala, sengaja aku mandi sunnah bulan Muharram atau mandi sunnah Asyura lillahi ta'ala. Insya Allah 1 tahun ini kamu tidak sakit, ya, kecuali maut. Maksudnya itu tidak ada sakit-sakit, insya Allah langsung mati. Ya, bukan tahun ini maksudnya itu. Ini lagi takut kalau kamu mandi sunnah mati tahunnya. Maksudnya itu kalau kita nak mati, takdirnya kita mati tahun ini, insya Allah tidak pakai sakit-sakit lagi. Ya, langsung laju. Insya Allah. Ya, mungkin tidur tahu-tahu bangun laju, lemak juga macam itu ya.
Tidur tahu-tahu laju. Bangun sholat, lau-lau laju. Masuk juga. Mana caranya? Mandi sunnah. Mandi sunnah Asyura, mandi sunnah 10 Muharram. Insya Allah sepanjang tahun ini kamu terhindar dari segala penyakit kecuali maut. Kalau kematian tidak baca menghindarnya. Walaupun kita berhindar dari tempat yang paling kecil sekalipun, malaikat maut tetap dapat nyari kita. Tidak usah kamu nak pindah-pindah. Misalnya kamu sakit keras, misalnya di Palembang, melari ke Sekayu, malaikat nanjak kena Sekayu. Pindah kemana baik kamu dilanjak kena, ganti urusan. Ngapo? Karena malaikat maut tugasnya nyabut nyawa. Kalau nama kamu sudah terdaftar, nak singitan di mana baik kena itulah, ganti urusan. Apa namanya? Saya pernah cerita tentang wafatnya Nabi Daud yang dicari oleh malaikat karena buat patung 100 ekor. 100 ekor patung mirip dengan rainya Nabi Daud. Sampai malaikat kemudian kebingungan. Dan kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan malaikat sampai datang kepada Allah dan bersadu. Bersadu tentang kesusahan dia nyabut nyawa Nabi Allah Daud. Karena saking banyak miripnya. Jadi bayangkanlah seorang nabi sekalipun takut dengan kematian itu. Apa maksudnya takut dengan kematian itu? Takut kita menghadapi malaikat maut itu. Berat Bapak Ibu. Aman cak leting-letingan kita nih. Tidak ada pula malaikat Israel ini yang turun. Cukup pengawal-pengawalnya baik. Kalau malaikat Israel itu para wali-wali Allah. Nabi-nabi Allah itu malaikat Israel turun. Men kita ini ponakannya baik. Manjang gitu. Selesai kamu itu urusan. Ya aman wong-wong soleh. Itu yang lanjaknya malaikat maut. Turun tangan ibarat kita nih big boss. Lihat. Nyambut jenderal-jenderal ini big boss yang turun tangan. Yang dapat rempesan pecah kita ini tabuk oleh ponakan malaikat maut kan selesai. Miri langsung maju gitu. Lalu kemudian yang keenam, menengok atau membesuk orang yang sakit. Ini amalan 10 Muharram. Kalau bisa dicari orang yang sakit. Ustaz sakit COVID atau besuk. Payah pula sekarang mau masuk rumah sakit ada dibesuk sekarang nih. Kalau nak besuk nak PCR dulu gitu. Nak berangkat benak PCR sekarang tiket 500, PCR 700, mahal lah PCR. Tiket lah terbeli, PCR negatif, apa positif deh, selesai. Di zaman sekarang ini payah, kapan positif ini mulai ketakutan. Kalau dulu positif ini ditunggu. Ibu-ibu kalau ngetes yang ditunggu positif. Kalau sekarang lain, kapan ngetes takut yang kalau positif itu. Baru sekarang inilah kalimat positif ini ditakuti. Kalau dulu dikejar-kejar wong, kalau B positif, dipintanya. Sekarang malah ketakutan. Kalau keluar positif mulai takut. Padahal kalau dulu positif dicari. 10 Muharram ada amalan yang luar biasa adalah membesuk orang yang sakit. Maka cari kalau ada keluarga dulu yang sakit, datangi besuk, lalu kemudian jingok. Yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepadanya. Padilannya sama seperti berbuat baik kepada seluruh anak yatim Bani Adam. Makanya kalau kamu temukan tanggal 10 Muharram mau bagi duit langsung ngusap anak yatim. Maksudnya ngusap tuh di ini baik bu, digosok. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini tuh sih, pala kok. Ini geser nih. Nah, wali galak macam ini loh, galak kesian. Banyak budak yatim ngadu dengan aku, Ustaz, lenyap kalau Ustaz, rambut Ustaz. Minyak rambut 7.000, kapan muka amplop 3.000. Tekor 4.000 lah juga. Ya buka baik dikit di Ustaz macam ini, nah dikit jangan dikunyak-kunyak macam itu pala budak, Sambil ngusap, sambil sholawat, jangan dikunyak-kunyak macam itu. Ya kesian mereka nih, kalau amplop tuh 200.000 nak dikunyak juga tak apa. Ini amplop lah 5.000, rambut pun tak dikunyak-kunyak. Habis kan, minyak rambut itu dia. Minyak rambut 15, amplop 5.000, tak kurang 10. Udah yatim tuh lah kalau cerita, ya. Jangan pula 6 menit cukup diusap baik sambil kita bersolat. Itu padilahnya sama seperti kita mengusap menyantuni seluruh anak yatim Bani Adam. Maka 10 Muharram besok ibu-ibu yang nak berbagi maghrib lah di sini. Siapkanlah amplopnya. Anak yatim kita 35 wong. Isilah dewek, bagi kelah dewek, injeklah dewek, usaplah dewek kepalanya.
Tapi kalau kamu nak gabungan, cukup kamu titipkan sedekah, kami yang ngaturnya. Tapi kalau kamu nak ngunjuk kerewek, jangan tanggung. Jangan sampai kamu cuma ngawa amplop 10, budak ada 35, nangis ke budak. Budak 10 kamu unjuk, yang 25 ribut. Ya. Nah, belakang ada penuh, baca penuh yang saya kini ya. Ya. 25, dia 35. Jadi kalau yang nak sedekah dengan anak yatim, nak ngunjuk amplop sikok-sikok, siap kelas 35 amplop. Kalau memang tak cukup, ada cuma 5 atau 10, unjuk kepada dengan kami gabungan, kaki kita yang ngaturnya. Ya, maka saya hari ini khusus malam ini kita akan menyiapkan sedekah untuk 10 Muharram. Dibeli ke makanan, minuman untuk yang buka puasa di sini, dan selebihnya kita akan bagikan kepada santri-santri yatim binaan kita. Ya. Lalu yang ke-8, menyambung silaturahmi. Ke-10 Muharram itu menjadi barokah untuk kita saling berkunjung. Ya. Saling ketemu satu sama lain. Mungkin salah satunya lewat jalan kita ajak berpuasa tadi, seperti kita mengumpulkan anak-anak yatim dan anak famili keluarga para jamaah yang pengen berbuka puasa bersama. Yang ke-9, melebihkan belanja. Barang siapa melebihkan belanja saat hari Asyura, maka Allah jamin rezekinya setahun itu. Lanang-lanang, bapak-bapak, jangan tidak dengar ini. Lanang-lanang, melebihkan belanja. Barang siapa melebihkan belanja saat hari Asyura, maka Allah jamin rezekinya tahun itu. Makanya bini aku ditunggu nian 10 Muharram ini. Yo, karena aku kalau hari-hari biasa kan paling 50-100 juta nginjo kan. Kalau Asyura ini galak lebih ke, kadang-kadang 75-100 lebih kadang-kadang. Nah, makanya ditunggu nian oleh bini aku hari Asyura ini. Jadi lanang-lanang hari Asyura ini kalau rezeki kamu nak dijamin, nak ditanggung, lebih ke belanja bini. Berapa biasa nginjuk bulanan? Ada saya Yusuf di belakang itu. Berapa saya biasa nginjuk bini kita? Kalau biasa nginjuk uang rumah 20 juta, khusus bulan ini, Muharram ini, lebih ke dikit, 25, 30, ya. Tak apa, lagi habis Muharram biar lagi duit tu. Jadi lama, nyekel tu ya. Ya. Karena salah satu padilahnya, kata satu pik, rezeki kita akan dijamin selama setahun itu. Dengarkan nih, bapak-bapak belanja lebih kan belanja mau rumah. Kalau ada lebih ke banyak, ada katik lebih ke dikit. Yang penting lebih. Yang ke-10, memotong kuku. Nah, motong kuku ini ada hari-harinya, ada tata tertibnya, kecuali bertepatan dengan hari Asyura. Tapi hari Asyuranya bagus, hari Kamis. Motong kuku ini yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Ini 3 hari di dalam kitab yang dijelaskan untuk motong kuku. Jadi motong kuku ini juga ada syaratnya, ada caranya. Mulainya dari mana, terakhirnya dari mana. Jadi ada syaratnya bu, motong kuku mulai dari telunjuk sini. Apa namanya, geser memo. Yang ini tinggal ke dulu. Terakhir sudah selesai motong kuku ini, jempol ini, potong jempol yang sebelah kanan. Dimulai dari kaki yang paling bawah sebelah kiri, terus sampai ke kaki kiri yang paling ujung. Ada caranya, bukan masih tatos banyak motong kuku tuh. Ada caranya, ada yang mana didulukan, yang mana paling akhir. Belajar, ada di dalam kitab ini dijelaskan. Lalu kemudian yang ke-11, memakai celak mata. Insya Allah sepanjang tahun tidak akan terkena sakit mata. Apa namanya celak yang hitam itu, ya bu, yang galak dipakai bawah itu. Saja galak pakai biasanya tidak malam ini. Nah, galak dipakai yang hitam-hitam di sini, injuk hitam. Insya Allah sepanjang tahun ini tidak akan kena penyakit mata. Pakai celak ingatkan tanggal 10 Muharram hari Kamis depan. Dan yang ke-12 padilahnya ziarah kepada orang alim, kiai atau ustaz. Tadi tanggal 10 Muharram itu termasuk salah satu fadilah kita berziarah. Ziarah itu bukan yang mati, bu, datang ke tempat yang hidup juga ziarah. Kamu datangi ke rumah ustaz kita, guru kita, siapa yang masih hidup kamu datangi sampai Habib Mahdi misalnya, ya. Itu termasuk ziarah namanya. Bukan ziarah ke tempat yang mati baik. Ya, yang mati kita datangi ke gelopak dulu, kamu tuh tempat Ustaz Topik, ya. Apa tempat guru-guru kita. Nah, setelah itu yang hidup ini ziarahi boleh, jangan ziarah yang mati baik. Yang hidup datangi juga tanggal 10 Muharram. Ngapa Ustaz datang? Ya, pakai nak jelaskan yang lain. Ya datanglah minta doa, minta apa dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya. Itu termasuk amalan di 10 Muharram. Yang ke-13,
membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan yang ke-14, membaca doa berikut ini sebanyak 70 kali, maka Allah akan cukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan terakhir yang ke-15, fadilah apa amalan di 10 Muharram tersebut di dalam kitab Fathul Bari. Barang siapa yang membaca kalimat ini pada hari Asyura, maka tidak akan mati hatinya. Ada di sini bacanya agak panjang. Subhanallahi mil al mizani wal muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsi walhamdulillahi mil al mizani wal muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsi. Nanti saya foto, saya bagikan di grup Asmaul Husna, insyaallah, biar Bapak Ibu bisa membacanya pada 10 Muharram nanti. Nah, barang siapa yang membaca kalimat ini pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka tidak akan mati hatinya. Di saat mati hati orang lain dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 15 amalan pada 10 Muharram yang bisa kita amalkan. Saya kasih tahu sekarang kenapa, biar ibu bapak bisa bersiap-siap, karena masih kurang lebih 7 hari lagi akan datang hari Asyura, tepatnya pada hari Kamis yang akan datang. Selamat Bapak Ibu melaksanakan semua apa yang sudah dituliskan di dalam kitab salawat wa da'awati li tahsilil hajat yang dikarang oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Allahumma ya rahman.